Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya anak-anak, hari ini berjumpa lagi dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 2, subtema 3. Menyayangi tumbuhan. Pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3, kita akan belajar tentang bacaan hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. 2. Penjumlahan dengan garis bilangan. 3. Gambar dekoratif. Ada bacaan hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Selanjutnya, ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu ada penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Selanjutnya, kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Oke, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai teks di atas. Yang pertama, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Iya, yang dilakukan mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Yang nomor 2, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Iya, julukan sabuk hijau untuk hutan bakau artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Nomor 3, apakah manfaat hutan bakau? Ya, manfaatnya hutan bakau yaitu untuk melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar termasuk tsunami. Nomor 4, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Iya, ada dua hal yang dapat dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 5, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau adalah kepiting, ombak, binatang pemakan daun, dan terutama yaitu siapa? Manusia. Oke, selanjutnya sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau, ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Tulislah daftar pertanyaan wawancara pada tempat yang tersedia. Oke, yang pertama yaitu di mana hutan bakau dapat ditemukan. Oke, ada juga apa fungsi hutan bakau bagi garis pantai?
Yang ketiga, bagaimana cara merawat hutan bakau. Yang keempat, mengapa pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau harus dikendalikan. Yang kelima, siapa yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Ada 5 ya. Itu contoh pertanyaan wawancaranya. Selanjutnya, setelah kalian bermain peran, tulislah hasil wawancara pada tempat yang tersedia berikut ini. Nah, hasilnya yang pertama, hutan bakau banyak ditemukan di daerah pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar, yaitu tsunami. Hutan bakau itu harus dirawat dengan penyiangan dan penyulaman. Selanjutnya, manusia adalah penyebab utama kerusakan hutan bakau. Oke, Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun itu tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, itu ada 2 buah daun. Yang pertama, daun pertama ukurannya 4 ya, 4 cm nah ya. Selanjutnya yang daun kedua ukurannya 4 ke 9, berarti 5 ya. Berarti panjang kedua daun tersebut adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. 9 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Oke, ada garis bilangannya. Ya, 9 ditambah 5. Jadinya 14. Selanjutnya, selesaikannya penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. 4 ditambah 7 sama dengan titik-titik. Oke, kita buat dulu garis bilangan. Ya, kita mulai dari 0 ke angka 4. Lalu angka 4 lompat sampai 7 ya, berarti sampai 11. Jadinya B. A ditambah B atau 4 ditambah 7 sama dengan 11. Selanjutnya, selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Nomor 3, 6 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Ya, buatlah garis bilangan. Lalu mulailah dari angka 0 ke angka 6. Setelah itu dari angka 6 lompat lagi 4. Ya, sampai ke angka 10. Selanjutnya 6 ditambah 4 sama dengan 10. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. 3 ditambah 9 sama dengan titik-titik. Buat garis bilangan. Mulailah dari angka 0 sampai angka 3. Lalu dari angka 3 ke 12, yaitu 9 angka, yaitu 12. 3 ditambah 9 sama dengan 12. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Nomor 5, 4 ditambah 8 sama dengan titik-titik. Buatlah garis bilangan. Lalu mulailah dari angka 0 ke angka 4. Dari angka 4 loncat 8 sampai angka 12. Jadi 4 ditambah 8 sama dengan 12. Oke, selanjutnya tentang gambar dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor, yakni gambar dengan hiasan yang wujudnya rata, tidak menampakkan jarak atau isi, perspektif, dan juga umumnya sudah tidak mirip dengan bentuk sebenarnya karena sudah digayakan. Pola dekoratif pada benda biasanya berfungsi sebagai penghias suatu benda agar terlihat menarik. Contohnya seperti itu.
Ya, ada 3 gambar. Nah, itu contohnya gambar dekoratif. Selanjutnya, pembelajaran 4. Di pembelajaran 4, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. 2. Pengamalan sila kelima. 3. Permainan tapak gunung. Oke, hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Seperti yang dilakukan keluarga Siti, pada saat hari libur mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga serta mengatur rumah tangga agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Misalnya, ataukah ibu kalian itu mencari nafkah? Kewajiban anak-anak di rumah, nah ini yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak juga dapat membantu hal lainnya seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contohnya, hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Nah, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima Pancasila. Nah, berarti itu tadi adalah hak dan kewajiban. Apa itu hak? Berarti ya, hak itu sesuatu yang kita terima. Ya, hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Lalu kalau kewajiban, ya kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan, ya. Itu adalah kewajiban. Selanjutnya, nomor 1, apa sajakah peran dari ayah? Ya, peran ayah dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga. Nomor 2, selain peran yang telah disebutkan dalam teks, sebutkanlah peran ayah yang lain. Apa? Ya, mencari nafkah dan melindungi keluarga. Nomor 3, apa bunyi sila kelima Pancasila, anak-anak? Ya, bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Tulislah 1 hak dan 1 kewajibanmu di rumah. Ya, misalnya hak mendapatkan kasih sayang. Kewajibannya apa? Sampean harus belajar dengan tekun. Nomor 5, sikap melaksanakan tugas-tugas di rumah merupakan pelaksanaan dari kewajiban. Tulislah daftar tugas anggota keluargamu di rumah. Ya, misalnya ini, ayah tugasnya merapikan tempat tidur, ibu menyapu, lalu aku mengepel. Ada kakak membantu ayah merapikan tempat tidur. Selanjutnya, Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekitar sekolah tentang cara perawatan tanaman. Sebelum kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan wawancara.
Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman. Kita bantu Siti membuat daftar pertanyaan yuk. Ya, ada pertanyaan apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan kapan. Contohnya nomor 1, apa saja jenis tanaman yang memerlukan perawatan? Iya, banyak ya. Nomor 2, siapa saja yang bertugas merawat tanaman? Nah, siapa? 3, mengapa tanaman perlu dirawat? Nah, mengapa? Karena apa? Iya. Nomor 4, bagaimana cara merawat tanaman dengan baik? Nomor 5, kapan sebaiknya perawatan tanaman dilakukan? Iya, kapan berarti waktu ya. Oke, selanjutnya saat melakukan permainan tapak gunung ada beberapa sikap yang perlu kita ingat. Sikap sportif dan sabar menunggu giliran perlu dilakukan. Saat memenangkan permainan maka kita harus bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya saat kalah jika terbesar hati mengakui kehebatan lawan. Jika semua hal itu dilakukan maka bermain tapak gunung akan bertambah seru. Oke, melakukan permainan tapak gunung, Siti dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Kegiatan olahraga hari ini akan melakukan kegiatan tapak gunung. Ya, contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya latihan soal saja. Soalnya pendek-pendek ya. Nomor 1 sampai 4. Yang pertama, apa arti dari hak? Yang kedua, apa arti kewajiban? Yang ketiga, apa contoh pengamalan sila kelima Pancasila? 4, apa arti dari gambar dekoratif? Dikerjakan di buku. Tulis ya anak-anak. Jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dari Pak Hamim dan terima kasih, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam pengucapan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.